menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Abu Nawas. Tuh sayap ayam akan aku gigit pula, akan aku makan. Apa kan? Mau menyampaikan apa lagi? Karena dia sudah tahu nih pada apa namanya kemarau apa namanya nih? Badai debu. Tapi ini belum parah. Tapi kalau parah nggak bisa ngelihat. Kayak kabut. Ya. Sudah tahu katanya, kurang ajar, kalah aja lagi tuh. Yang ketiga kalinya dikumpulin lagi sama raja. Dipesenin tuh, rakyat yang sebelah kanan nanti jawabnya tidak tahu, rakyat sebelah kiri jawabnya sudah tahu. Ya kan? Akhirnya apa? Naik lagi Abu Nawas. Ini apalagi yang raja lakukan terhadap saya, katanya kan? Akhirnya dengan santai Abu Nawas naik panggung. Rakyatku sekalian, apakah hari ini sudah tahu apa yang akan aku sampaikan? Yang di kanan jawab sudah tahu, yang di kiri jawab tidak tahu. Serentak itu, ini jawab tidak tahu, ini sudah tahu. Akhirnya apa terjadi? Abu Nawas pun, raja, rakyat dalam bahaya. Kenapa? Karena rakyat sudah tidak kompak lagi. Coba perhatikan, di kanan tidak tahu, yang kiri sudah tahu. Baiklah wahai rakyatku, kata Abu Nawas, yang sebelah kiri yang sudah tahu kasih tahu yang belum tahu, yang belum tahu dengarkan yang mau ngasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Abu Nawas, turun panggung Bapak Ibu. Marah raja, ini benar-benar raja marah ini. Kumpul sama menterinya, kemudian diundang Abu Nawas malam. Abu Nawas, kau diundang sama raja. Kemana? Menghadap ke istana. Untuk apa? Untuk makan malam. Alhamdulillah, kata Abu Nawas. Diundang makan malam, sudah ditunggu sama menteri sama raja. Semua hidangannya, ayam semua. Pelayan, udah dulu Abu Nawas di meja. Ambilkan Abu Nawas ayam. Udah matang ayamnya. Ayamnya masih utuh, tapi sudah matang. Utuh dalam artian kepalanya masih ada, kakinya masih ada, masih utuh. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Alhamdulillah, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Abu Nawas. Raja, apa aku boleh memakannya? Oh silakan, kata Abu Nawas. Kata raja, silakan Abu Nawas, kau makan. Raja, bapak menteri-menterinya sudah pada senyum-senyum. Silakan Abu Nawas, kau makan. Tapi dengan satu syarat Abu Nawas. Makan ada syaratnya raja. Iya Abu Nawas, tidak segampang itu kamu makan, katanya. Baiklah, syaratnya apa wahai raja? Kalau kau makan itu kepala, ya, kepala ayam, aku penggal kepalamu. Kalau kau makan gigit itu paha ayam, akan aku gigit pahamu. Kalau kau gigit itu sayap ayam, akan aku gigit. Terus aku mau makannya gimana raja? Pikir sendiri. Mikir Abu Nawas. Akhirnya tengok tuh ayam kan, diputer-puter, ya. Apalagi kata rajanya, ya, diputer tuh ayam, piringnya diputer, Bapak Ibu diputer. Kebetulan, mohon maaf, ya, pantat ayam tuh masih utuh, ya kan? Pantat ayam masih utuh tuh. Apa namanya kalau di Jawa ya? Apa? Nugir, tugir, rugir. Ya pokoknya itu udah ya. Ini masih utuh nih ya, masih utuh dilihat sama Abu Nawas, puter gitu. Akhirnya Abu Nawas tidak memakannya, cuma dijilatin sama Abu Nawas. Otomatis nanti raja akan jilat pantat Abu Nawas, ya kan? Dijilatin sama, kurang ajar ini Abu Nawas, kata. Abu Nawas, keluar kamu, bawa itu ayam, katanya. Para menteri bengong semua. Licik juga, pinter juga nih Abu Nawas. Ya otomatis seperti itu. Coba kalau Abu Nawas makan sayap, nanti akan digigit sayapnya Abu Nawas, ya kan? Kalau makan kaki ayam, akan dipotong kakinya Abu Nawas. Makanya Abu Nawas ada aja pokoknya idenya Abu Nawas, ya. Jadi sampai dia meninggal, rakyat selalu cinta kepada Abu Nawas. Dia punya syair loh Abu Nawas yang Bapak Ibu sering baca. Ilahi lastulil firdausi ahlan. Itu ciptanya siapa? Siapa penciptanya? Abu Nawas, Bapak Ibu. Tahu kan? Nah, baru tahu ya. Sekarang saya kasih tahu. Ya. Yang belum tahu dengarkan yang mau kasih tahu. Alhamdulillah Bapak Ibu.
Sebentar lagi kita akan tiba di Jeddah. Ini rel kereta api sebelah kanan. Ya, jadi nanti dari Mekah ke Jeddah dulu. Ya, ke Jeddah dulu nanti kereta apinya, kemudian ke Madinah. Kalau saya belum naik kereta api, Pak. Belum pernah naik kereta api. Meskipun di Jawa dulu. Di Jawa 4 tahun. Di Madinah, ya, didatangkan dari Mekah menggunakan mobil-mobil tanker, ya, bukan menggunakan pipa, melainkan menggunakan mobil-mobil tanker. Jadi dibawa setiap hari itu, ditampung nanti di Madinah, baru dibawa ke dalam masjid, dibagikan, ya. Arafah itu sudah ada batasnya, ya, sudah ada batasnya Bapak Ibu. Pelang-pelang itu yang menandakan batas daripada tanah Arafah. Al-Hajju Arafah, kata baginda Rasulullah, haji itu adalah Arafah. Orang yang tidak wukuf di Arafah berarti hajinya tidak sah. Waktu wukuf kapan? Waktu wukuf seketika tergelincirnya matahari waktu zuhur sampai mau terbenamnya matahari. Jadi yang mahal adalah di Arafah, Bapak Ibu. Karena puncak haji di sini. Puncak haji di Arafah. Al-Hajju Arafah. Rukun utama daripada ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Jadi orang-orang yang wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf di Arafah merupakan a'zamul arkanul hajj, rukun utama daripada ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Mereka akan berdoa di Arafah ini, memakai pakaian sama, ya, memanjatkan doa yang sama. Tidak ada istilahnya dia presiden, dia pejabat, kaya, miskin, ya, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di Arafah, ketika mereka yang sudah tiba di Mekah ataupun di Madinah, tidak ada istilahnya dia itu pejabat, dia kaya, miskin, tidak ada, Bapak Ibu. Ya, mereka semua merendah di Mekah Al-Mukarramah ataupun di Madinah. Jadi Bapak Ibu Rahman rahmatullah, di Arafah inilah dipertemukannya Nabiullah Adam dan Ibu Hawa. Ketika pada waktu itu Nabiullah Adam diturunkan di India, sedangkan Ibu Hawa diturunkan di Jeddah, Bapak Ibu. Kemudian Allah mempertemukan mereka di sini di Arafah ini, tepatnya di Jabal Rahmah. Nanti Bapak Ibu banyak orang lain itu ada tugu ditandain sama tugu putih, tapi tugunya udah dicoret-coret sama orang Indonesia macam-macam, tulis nama pacarnya supaya jodoh macam-macam. Tidak ada itu, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau mau ke sana berdoa. Jadi banyak sekali mereka 1,5 jam. Kalau saya 1 jam lah. Kalau Bapak Ibu mungkin 1 jam 2 jam. Ya. Ada sekarang jalannya enak, bukan seperti jalan yang naik ke Jabal Sur, bukan. Jalannya sekarang dibikin tangga, tapi yang paling atasnya sudah terlihat dari depan. Tuh yang paling depan sebelah kanan. Ya, masih jauh. Ntar kita berhenti sebentar. Jadi situlah Jabal Nur, tempat turunnya wahyu yang pertama, Bapak Ibu. Alhamdulillah saya sudah 4 kali naik, ya, 4 kali naik ke sana. Alhamdulillah ketika bawa air begini, ya, ketika bawa air begini di Jabal
Nur di Gua Hira. Monyet datang dari belakang, kaget nih, ampun coba. Diambil air minum saya, Mbak, sama monyet. Diambil. Banyak monyet di sana. Ada orang India lagi duduk-duduk, santai duduk-duduk sini kan, tasnya di belakang. Diambil tasnya sama monyet itu, dibawa lari ke bawah. Wih, teriak-teriak. Nggak tahu apa bisa diambil apa enggak. Hah? Iya, tapi subhanallah monyetnya beda dengan monyet yang di Indonesia. Beda. Tuh, monyet makannya ada yang roti kering, ada yang nasi-nasi. Hidup coba, meskipun digulung ini. Makanya kambing di sini beda dengan kambing di Indonesia. Kalau kambing di sini makanannya halal semua, roti kering dimakan halal. Daging unta enak Pak. Dibikin nasi Arab, mantep. Bukan kebuli, kamsah namanya. Kamsah. Nah lagi kita akan melihat Jabal Nur. Jadi disinilah tempat turunnya wahyu yang pertama. Rasulullah sebulan lamanya baginda Rasulullah berangkat, ya, naik ke Jabal Nur membawa bekal dari bawah yang sudah disiapin oleh istri tercinta, istri setianya Siti Khadijah, yang kenal bangsawan kaya raya, ya, tapi semua hartanya diberikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nih Jabal Nur banyak orang naik tuh, yang putih-putih. Ya, nanti sebentar Kang sini ya Kang. Tuh banyak naik tuh yang putih-putih. Pucuknya tuh di atas tuh. Ya, kita turun sedikit ke bawah, ke depan, baru ke kanan. Baru ada nanti menemukan apa? Gua Hira-nya. Ya, Gua Hira-nya di sana, yang foto-foto silakan. Tuh, yang putih-putih itu. Ya. Jadi kalau kita mau masuk ke Jabal ke Gua Hira-nya, kita akan miring jalannya. Tapi kalau orang yang gendut nggak bisa masuk karena jalannya miring. Ya, tuh. Itu ada yang kayak rumah di atasnya tuh Bapak Ibu. Itu kios. Yang jualan air minum, yang jualan roti. Tahu nggak, saya heran. Bawa kulkasnya tuh gimana? Gede. Kulkasnya gede ini gimana bawahnya ya? Helikopter. Nggak pakai helikopter di sini. Tuh. Inilah Jabal Nur, tempat diturunkannya wahyu yang pertama. Yang berbunyi Iqra surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Turunnya di sini Bapak Ibu. Ketika itu malaikat Jibril datang mendatangi Rasulullah, ya. Didekat Rasulullah oleh malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad. Sambil gemeteran ketakutan pucat malaikat Rasulullah, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Ya. Dilepas. Didekap lagi disuruh Iqra ya Muhammad, ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca sampai 3 kali Bapak Ibu. Akhirnya Rasulullah pun membacakan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Ya, setelah itu Rasulullah gemeteran, takut, pucat mukanya Rasulullah, turun dari Jabal Nur menemui istri tercintanya Siti Khadijah. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, dicari Siti Khadijah. Ketika sudah dapat, ya diselimutilah Rasulullah, baru diceritakan sambil gemeteran ketakutan apa yang terjadi di atas sana. Ya, kemudian Rasulullah menceritakan kejadian tersebut. Siti Khadijah menjawab, "Wahai Kanda, itu adalah namus, itu adalah malaikat Jibril yang dulunya pernah mendatangi Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi orang yang didatangi oleh namus malaikat Jibril adalah Nabi Allah, utusannya Allah. Jadi orang yang pertama beriman kepada baginda Rasulullah dari golongan dewasa perempuan, yaitu Siti Khadijah. Dari golongan laki-laki yang dewasa siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dari golongan anak-anak siapa? Ali bin Abi Thalib, menantu baginda Rasulullah. Jadi Bapak Ibu sekaligus apa? Sepupunya, kan saudara bapaknya Rasulullah, saudaranya bapaknya sahabat Ali, Abu Thalib. Ya. Jadi Bapak Ibu, Dhul Rahman rahimakumullah, itu tadi Jabal Nur, gunung cahaya. Ya, Jabal artinya gunung,
Nur artinya cahaya. Jadi gunung-gunung yang bersejarah di sini adalah Jabal Sur, Jabal Nur, dan Jabal Rahmah. Ada juga jamaah-jamaah yang nanya, di sebelah kanan kita itu Jabal apa namanya? Gunung apa itu? Saya jawab aja, itu Jabal Hajar, Bu. Oh gitu. Ini sebelah kiri apa, Tat? Ini juga Jabal Hajar. Kok sama? Iya, Jabal itu gunung, Hajar itu batu. Saya bilang gitu. Ya kan? Gunung Batu ya. Gunung batu jadinya kan Jabal Hajar. Jabal Hajar. Alhamdulillah Bapak Ibu, Dhifur Rahman rahimahullah, dengan akhirnya kita di Jabal Nur, otomatis siaran kita pada pagi hari ini berakhir dan kita akan menuju ke tempat pengambilan miqat tan'im bagi orang yang berumroh sunnah umroh badal. Ya, kita akan umrohnya siang. Ya, begitu nanti kita tiba di hotel misalnya jam 11, kita akan langsung turun tawaf. Biar cepat selesai. Ya, kalau kita tiba di hotel jam 12, berarti kita harus nunggu makan dulu, sholat di kamar, kemudian berangkat umroh. Begitu Bapak Ibu kita sudah niat, tidak boleh dibatalkan. Misalnya nanti sudah niat, panas saya nggak kuat, gini-gini nggak boleh dibatalkan. Dosa, dibatalkan dosa. Yang kedua harus bayar kambing, bayar dam. Ya, yang ketiga harus menyelesaikan umrohnya. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau udah niat, silakan Bismillah berangkat. Ya, yang membadalkan siapa, Bapak Ibu yang sudah berumroh, ya kan bisa. Niatnya satu orang, jatahnya satu orang Bapak Ibu. Ya. Umroh badal satu orang, jatahnya satu. Ya, tidak boleh dua. Misalnya yang meninggal dua dijatahin satu kali niat, tidak boleh, satu orang satu. Ya. Jadi dulu ada seorang sahabat yang baru masuk Islam. Ya, sahabat ini ketika Rasulullah meminta kepada sahabat Bilal, ya Bilal, kata Rasulullah di Madinah. Pada waktu itu Rasulullah sedang sakit parah. Ya, akan tetapi Rasulullah meminta kepada Bilal untuk mengumpulkan umatnya, sahabat-sahabatnya. Ya, dikumpulkan Bapak Ibu. Setelah dikumpulkan, Rasulullah dalam keadaan sakit parah pada waktu itu menjelang detik-detik akhir wafatnya baginda Rasulullah. Ditanya kepada para sahabat semua, wahai sahabatku, apakah ada yang belum aku sampaikan kepada kamu semua sekalian? Tidak ada ya Rasulullah. Apakah aku telah menyampaikan dan memerintahkan engkau untuk menyembah Tuhan, yaitu Allah? Sudah aku sampaikan, sudah ya Rasulullah, katanya. Saksikanlah wahai Allah, ya Allah, katanya. Aku telah memerintahkan dan menyampaikan amanah kepada mereka semua. Ya. Adakah amanah lagi yang belum aku sampaikan wahai sahabatku? Ataupun ada hutang yang belum aku lunasi, ataupun aku misalnya pernah berhutang kepada kalian semua, apakah ada yang belum aku bayar? Kata Rasulullah. Detik-detik ini detik-detik menjelang wafatnya baginda Rasulullah. Tidak ada ya Rasulullah. Rasulullah mengulangi sampai 3 kali Bapak Ibu. Tidak ada ya Rasulullah. Tiba-tiba berdiri seorang sahabat yang baru masuk Islam. Ya Rasulullah. Kaget sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali pada waktu itu. Dulu saya pernah ketika perang Uhud, saya masih ingat sampai sekarang Rasulullah. Tapi kalau engkau itu anggap sebagai hutang, kau bayarlah wahai Rasulullah. Tapi kalau tidak, jangan dibayar ya Rasulullah. Berdiri dengan gagah. Ya. Apa katanya? Apa itu wahai Ukasyah, katanya? Dulu pas perang Uhud, ketika engkau memukul pukulan kuda itu apa namanya? Pecut apa? Cemeti atau apa itu? Ya. Ketika kau memukulnya, kau tarik arah belakang,
yang kena bukan kuda, melainkan saya yang kena ya Rasulullah. Tapi kalau kau itu sakit ya Rasulullah, kalau kau anggap itu sebagai hutang, kau akan bayar ya Rasulullah. Tapi kalau tidak usah ya Rasulullah. Langsung Rasulullah memerintahkan sahabat Bilal, Bilal, ambil cemeti di Fatimah di rumahku, ambil pecut di rumahku, kata Rasulullah. Itu adalah hutang wahai Ukasyah, katanya. Ambil. Umar bin Khattab dalam keadaan marah, ya kan? Marah. Karena apa? Pikiran para sahabat semua, Ukasyah ini mau memukul badan baginda Rasulullah. Rasulullah ada di mimbar Raudhah yang sekarang sampai saat ini, Bapak Ibu. Pada waktu itu Bapak Ibu, Fatimah, ya Fatimah, kata Bilal, ada apa wahai Bilal? Mana pecut cemeti yang Rasulullah punya? Buat apa? Ini ada Ukasyah meminta agar dia memukul kembali Rasulullah, katanya. Karena dia Rasulullah pernah berhutang kepada Ukasyah, katanya, ketika perang Uhud. Kasihan bapakku wahai Bilal, bapakku sedang sakit, ayahku sedang sakit parah, katanya. Ya, ayahku sedang sakit parah. Apakah dia tega mau memukul ayahku? Ini amanah dari Rasulullah, sambil meneteskan air mata Bilal. Ini amanah dari Rasulullah ya Fatimah. Kalau begitu ambillah. Diambil sama Bilal. Berangkat Bilal. Ya Rasulullah, ini pecutnya. Ukasyah, ini pecut. Silahkan. Kau cambuk aku wahai Ukasyah. Para sahabat para itu geram sekali Abu Bakar. Ya Ukasyah, kata Abu Bakar, kau jangan pecut, kau jangan cambuk Rasulullah. Cambuklah aku wahai Ukasyah sebagai penggantinya, katanya. Apa kata Rasulullah? Jangan wahai Abu Bakar, ini urusan aku dengan dia. Berdiri Umar. Wahai Ukasyah, kalau kau berani mencambuk Rasulullah, kupenggal kepalamu. Itu kata Umar. Ya Umar, kata Rasulullah, ini urusanku dengan dia. Duduk. Sahabat Ali berdiri lagi. Ukasyah, kau cambuklah aku. Aku ini adalah menantunya. Aku ini adalah sepupunya. Kau cambuk aku. Ya Ali, duduklah. Ini urusan aku dengan dia. Barulah datang Sayyidina Hasan dan Husain, cucu baginda Rasulullah, masih kecil. Dipeluk Ukasyah. Ya Ukasyah, kasihan kakekku, jangan kau pukul kakekku, sakit. Ya Ukasyah, katanya. Ya, jangan kau pukul kakekku, katanya. Pukullah aku, katanya. Cucunya Hasan, Husain, kata Rasulullah, duduk. Ini adalah urusanku dengan si Ukasyah, katanya. Akhirnya, ya Rasulullah, kata Ukasyah, tanpa ada rasa sa'ani sedikit pun, ya Rasulullah, bagaimana aku bisa mencambukmu ya Rasulullah, mencambuk kau ya Rasulullah? Bahasanya sopan. Bagaimana aku bisa mencambukmu ya Rasulullah, sedangkan kau masih pakai baju? Dibuka baju Rasulullah. Subhanallah, sangat indah sekali badannya baginda Rasulullah. Ya, indah sekali, kayak melihat bulan purnama. Ya, kaget para sahabat melihat Rasulullah buka baju. Kemudian Rasulullah masih duduk di atas mimbar. Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa mencambukmu sedangkan kau ada di atas, aku di bawah? Rasulullah pindah di kursi, turun dari mimbar. Kemudian Ukasyah naik lebih tinggi. Ya, silahkan cambuk aku, kata Rasulullah. Ketika dia sudah di bawah, Rasulullah sudah di bawah, Ukasyah sudah di atas. Ini yang namanya cemeti, pecut yang dibawa oleh Ukasyah dilempar jauh, ya sejauh-jauhnya oleh Ukasyah. Langsung dibuka bajunya Ukasyah, ya, tidak dibuka semuanya, dibuka langsung, dipeluk baginda Rasulullah sambil menangis. Dipeluk baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, katanya kan, karena apa? Rasulullah pernah bersabda, orang yang nempel badannya sama Rasulullah, Bapak Ibu, yang nempel badannya sama Rasulullah, nempel saja, ya, akan terbebas dari yang namanya api neraka. Ya, akan terbebas dari yang namanya api neraka. Dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Ya, jadi dipeluk Rasulullah, nangis. Ukasyah nangis. Ya Rasulullah, kau dulu pernah
pernah bilang kepada kami kalau engkau bersentuhan antara badan kami dengan badanmu, kami terbebas dari api neraka dan kami di surga bersamamu ya Rasulullah, katanya. Rasulullah langsung tersenyum diam, baru memberitahukan kepada para sahabat, wahai para sahabatku semua, ya, kalau kau mau melihat ahli surga, inilah orangnya. Mukasyah maksudnya yang tadi itu. Kalau kau melihat ahli surga, ini orangnya. Inilah dia, katanya. Barulah para sahabat pada waktu itu membuka baju bersatu dan memeluk baginda Rasulullah. Dipersilahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Bapak Ibu, Dhaifur Rahman, rahimakumullah, Rasulullah itu Bapak Ibu tidak ada yang mengalahkan beliau bulat. Umar bin Khattab yang tidak terkalahkan bulat dulu. Di sini nggak ada yang bisa ngalahin Umar bin Khattab bulat. Cuma Rasulullah yang ngalahin Bapak Ibu. Ya. Rasulullah apa yang ngalahin? Jadi Bapak Ibu, Dhaifur Rahman, rahimakumullah, sebentar lagi kita akan tiba di Tan'im, tempat miqat yang terdekat dari Masjidil Haram Makkah. Ya, ini mau umrah semua ya? Iya. Jadi bapak-bapak jangan angkat tangan. Ibu-ibu umrah semua ya? Iya. Insya Allah. Kuat ya? Kuat. Wah, Masya Allah. Nanti saya bawa bidadari surga di Tawaf ini. Amin. Ya Pak ya. Bapak mau ikut? Sama Ustaz Mukti. Ini namanya daerah Syariah Haji, ya, Jalan Haji. Jalan Haji ini tembus ke Mina, ya, ini tembus jalan ke Mina, ke Arafah, ini jalannya Bapak Ibu. Ini akan macet nanti Bapak Ibu, subhanallah, musim haji itu kemana-mana macet Pak. Makanya orang sini, ya, kalau musim haji mereka keluar. Mereka kajian, jangan menganggap orang yang di sini baru pakai sorban gitu, tua pakai egal ya udah haji, belum tentu. Banyak yang belum haji, ya, banyak yang belum haji Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kalau saya cerita, Bapak Ibu ya nggak percaya. Yang umroh pun ngelihat Ka'bah belum, masih banyak ada yang belum lihat Ka'bah loh, tawaf. Untuk tawaf saya apalagi sholat Masjidil Haram, yang ngelihat Ka'bah aja saya langsung nggak pernah. Maka dari itu Bapak Ibu, alhamdulillah Bapak Ibu banyak-banyak bersyukur karena yang langsung undang Bapak Ibu, yang manggil Bapak Ibu adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, banyak yang saya ngobrol-ngobrol itu udah haji, dia belum haji. Padahal dia tinggal naik taksi berangkat ke Arafah, nggak keluarin biaya banyak. Paling habis waktu itu apa kalau orang berhaji 300 real, 500 real berangkat. Cuma itu aja. Tapi yang namanya belum dapat petunjuk dari Allah, belum dapat ini kan, umrah aja belum mereka. Banyak Bapak Ibu. Ustaz nanya dong. Atau dikenal dengan tanah suci, Ah. ya, karena suci, ya kan? Disebut tanah haram karena begitu kita memasuki batas daripada tanah haram Mekah, ya, semua yang ada di dalam itu diharamkan. Burung-burung yang ada di sini haram hukumnya untuk diburu. Pohon-pohon yang ada di sini haram hukumnya untuk ditebang, untuk ditabang, apalagi di ini dicabut atau apa. Haram hukumnya membawa barang-barang, misalnya pohonan atau apa, burung-burung yang ada di sini misalnya kita bawa keluar ke tanah halal, tidak boleh. Ya, karena di sini di Mekah Al-Mukarramah itu suci, dalam arti dikatakan tanah suci karena itu tadi semua apa yang ada di sini orangnya dan juga menyakiti orang, apalagi menyakiti orang ya memang haram hukumnya ya. Jadi intinya diharamkan apa-apa yang ada di sini yang asli maksudnya asli. Kan burung sudah dari dulu tumbuh apa hidup di sini ya kan. Jadi kalau diburu kalau itu haram hukumnya. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, dan juga ketika dulu pada waktu Nabiullah Adam ketika bertemu dengan Ibunda Hawa di Arafah di Jabal Rahmah,
kemudian meminta perlindungan dari Allah untuk tidak diganggu lagi oleh yang namanya iblis, ya kan? Kemudian malaikat tersebut membuat pos, ya, pos-pos agar apa? Supaya iblis tidak bisa masuk untuk mengganggu Nabiullah Adam lagi. Gitu. Ya, yang mengharamkan kota Mekah ini siapa? Nabiullah Ibrahim. Ya, ketika Nabiullah Ibrahim juga selesai melaksanakan haji dituntun oleh malaikat Jibril ketika berada di Arafah, Bapak Ibu, ya, makanya dinamakan dengan Arafah, mengetahui, kenal. Oh, Arafah. Ketika itu juga malaikat Jibril bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, hal arafta ya Ibrahim, apakah kau sekarang sudah paham, sudah tahu wahai Ibrahim? Naam araftu, ya saya sudah tahu. Ya, jadi Rasulullah mengharamkan kota Madinah, ya. Aku mengharamkan kota Madinah ini sebagaimana Nabiullah Ibrahim mengharamkan kota Mekah Al-Mukarramah. Ya. Ya. Jadi intinya tadi itu Bapak Ibu, ya, tanah haram itu adalah tanah yang suci, tidak boleh dikotori, ya, tidak boleh dikotori, tidak boleh di apa namanya, ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan apa ya, dengan ada yang apa yang ada di dalamnya di Mekah ini. Oke. Sekarang Bapak Ibu misalnya naik mobil, nabrak pohon itu tumbang, ya kan? Itu sudah yang namanya apa namanya haram, nggak boleh, ya kan? Nggak boleh, kecuali apa selain dia denda dari pemerintah, dia kalau nabrak pohon korma ini tumbang pohon kormanya, dia denda seharga pohon tersebut. Harganya 2.000 real, mahal kan? 2.000 real. Kalau enggak dia dipenjara. Ya, dia dipenjara. Oke. Iya. Iya. Ini Tanim di depan kita Bapak Ibu. Masih jauh ya? Tuh di depan sudah kelihatan. Ini masih tanah haram. Begitu di Tanim udah tanah halal. Jadi mau metik pohon atau apa, di Arafah juga tanah halal. Arafah juga. Ya. Memetik pohon, memburu burung misalnya di Tanim itu nggak apa-apa, mau ditangkap. Tanim sebelah kiri Bapak Ibu, ya, yang ibu-ibu, jadi yang bapak-bapak di bis, tadinya ibu-ibu di bis, bapak-bapak turun, sekarang ibu-ibu turun ke bis, bapak-bapak